Selamat pagi anak-anak. Pagi, Itu Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. ini ada saran teknis nih. Harusnya offline saya udah di kampus, tapi nggak apa-apa. Kalau dirubah mendadak nanti ada yang masih di rumah kasih ya. Pemberitahunya offline ya, online. Iya, Pak. Informasinya online. Ya, Tapi ada beberapa juga yang sudah di kampus, Pak. ya di Ida tadi dan kawan-kawan ada 5-6 orang. Ya nggak apa-apa. Oke nak, hari ini kita mulai ya. Semoga hari ini kalian sehat walafiat, ya semangat gitu ya. Untuk menyongsong masa depan yang insya Allah gemilang ya kan. Siap bersaing. Dan kabar gembira untuk kalian bahwa dari International Robotik di Malaysia itu kakak kelasmu itu apa mungkin semester berapa tuh ya? Itu memenangkan juara 1 dan 3 itu ya di International Robotik. Udah baca nak di media di platform kita? Belum ya? Halo nak. Sudah, Pak. Sudah, Ya Pak. Lihat di Instagram, Pak. Instagram ya. Hmm. Itu artinya apa? Bahwa kita coba mengupgrade kemampuan kita melalui kompetisi gitu ya. Seperti yang Bapak dorong untuk International Conference, MOU dengan beberapa negara seperti Amerika, Thailand, Filipina, Malaysia, dan nanti mohon kelas ini ngikutin seminar internasional ya, tidak berbayar dan nanti dibuat laporannya gitu ya. Nah, ini tanggal 11 kalau nggak salah. Coba nanti Mas Petra ada di sini. Lagi Mas jalan, Petra, Pak, menuju kampus, Pak. Lagi di jalan, Pak. yang Ida ada ya Ida? Siapa namanya? Farah, Pak. Saya, Pak. Ada, Pak. Malah ya, nanti informasi kamu ke Pak Yudi, Pak Yudi kemahasiswaan, kelas ini akan ikut seminar. Mohon arahannya dan link Zoom-nya nanti pada saatnya harus dikirim. Itu nak ya, sepakat ya? Baik, Pak. Oke. Oke, kita mulai hari ini isunya apa? Di sini kalau yang lalu saya nggak hadir, mungkin ada rapat di Properties kalau nggak salah. 1 harian sampai malam. Nah, sekarang eh, kalau nggak salah tugas TM2 itu kelompok ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kelompok. Nah, itu kan ada yang tanya kalau hanya 3 orang, nilainya apa nilainya? Bagaimana Pak? Boleh, boleh. Nanti kan gini, dari nilai tugas kamu kan kelompok. Eh, apa namanya? Tugasnya memang bersama-sama, ya kan? Nilai kolektif sama satu kelompok itu. Kecuali ada privilege dari Bapak. Sehingga kalaupun 3, 6 maupun 5 itu sama nilainya nanti kolektif di kelompok itu. Jadi nggak masalah. Jadi boleh 3, boleh. Itu kan sisa dari kelompok yang dihitung oleh Mas Petra kemarin atau Ida ya yang nulis, yang bikin. Halo, Farah Dila, Pak. Bapak Radila ya. Jadi kamu udah di kampus Pak Radila?
Iya Pak, saya di kampus Pak. Ya udah, Bapak tadi kamu ada 5 sampai 6 orang ya. Mungkin ada beberapa lagi, Wong. Ini informasinya gini, Nak. Saya tegaskan ya. Insya Allah kalau ada saya kepengen online, pasti saya beritahu. Jadi saya kok rasanya lebih enak offline gitu ya. Karena sentuhannya lebih kental gitu ya. Sentuhan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang ini pasti saya akan kasih tahu. Oke, hari ini jadi tugas 1 2 tetap sebagai tabungan kita ya untuk nanti nilainya supaya bagus. Kalian harus mengerjakan ya, jangan enggak. Paling tidak dihayati juga pada saat kita mengerjakan supaya dari keilmuan yang diarahkan oleh materi itu eh, apa namanya sudah merupakan guidance ya bahwa ini harus nyantel gitu ya, sebagai dasar keilmuan kamu. Hari ini nak, isu yang kita angkat itu adalah peran dan strategi pemimpin di dalam organisasi. Kalau menurut pendapat kamu apa nih? Kok pemimpin itu harus punya peranan di dalam satu corporate atau organisasi? Pasti punya alasannya ya. Pasti punya alasan. Kenapa pemimpin itu sangat urgen, sangat menentukan arah dan kebijakan organisasi. Peran yang kayak apa? Kira-kira nak? Halo nak, pagi-pagi semangat ya. Iya, Pak. Bapak mohon izin Bapak masih banyak yang belum di ACC Pak, Zoom-nya Pak. Oh, di sini nggak muncul nak. Biasanya submit gitu. Siapa yang admin dari kita siapa nih? Bentar, Bapak cek. Sudah Bapak, udah sebagian saya bantu izinkan. Ya ya, join 27, 8. Total berapa dak? Dua 27 ya. 26 Pak, karena hostnya ada 2, Bapak dan Stikom Pak. Jadi totalnya 26 mahasiswa. Mm-mm. Berarti admin Stikom ini mana orangnya? Biasanya Mbak Aulia atau Mbak Suhartini itu. Di front office ada orang nggak ada? Belum ada ya? Depan tuh. Oke. Tentunya punya alasan ya Naya. Kenapa pemimpin itu memiliki peran yang strategis? Pertanyaan ringan kan Nak? Untuk memulai pendalaman. Pertanyaannya adalah kenapa pemimpin itu memiliki peran yang strategis di dalam organisasi? Karena jangan lemot, nak. Ayo semangat. Semangat, semangat, Pak. Hmm,
Ya, Jaringannya nge-lag, Pak. hmm? Karena pemimpin akan menjadi suatu pengarah, Pak, untuk anggotanya. Pengarah. Ini siapa tadi? Saya, Pak. Siapa? Taradila, Pak. Ya, kamu co-host ya? Oke, yang lain Mengambil keputusan yang strategis, Pak. mengambil keputusan strategis. Ya, terus Menginspirasi dan memotivasi organisasi. motivasi. Menjaga kinerja dan produktivitas. Ya, apalagi? Menjadi referensi. Ya. Memanage sebuah Ya, karena dia memanage. Ah, mengapresiasi apa tadi? Merepresentasi Representatif. organisasi. Kamu tahu nggak maksudnya representasi? Reputasi dan kredibilitas, Pak. Bukan representatif dari organisasi itu maksudnya apa? Kamu bisa baca, tapi harus tahu maknanya. Apa nak? Representatif. Wajah Pemimpin harus, organisasi bukan, Pak? nah, Wajah organisasi. ya bisa baca. Apalagi Petra merepresentatifkan kelas kepemimpinan. Petra mempresentasikan atau Farida mempresentasikan kawan-kawan wanita di kelas ini. Artinya satu kata itu. maaf Pak, jaringannya nge-lag Pak. Eh? Jaringannya? Bisa diulang nggak Pak? Mohon maaf, jaringannya patah-patah Pak. Iya ini memang enakan offline ya. Di sini Bapak tuh bisa offline kok. Lain kali offline aja ya. Petra sama Iya ini Pak, saya Farid. di kampus. Iya, Pak. Offline aja, Pak. Offline ada berapa orang? Saya, Dania, Farah, Ricky, Ini Nafis. gini, ke ruangan saya aja sini. Kalau hanya 10 cukup nih. Tetap saya online kasihan anak-anak di luar. Jadi kamu bisa dengar langsung tuh. Ruangan Bapak ini loh, tahu kan? Yayasan. Berarti hybrid. Kalau mau ke sini. Nah, kalau online ini kadang-kadang nggak praktis kayak gini ya. Sinyal ya ini. Kalau saya putus kalian yang coba Petra di data yang datang siap berapa orang coba? Anu, Farida. Iya, Pak. Baik, Pak. Coba yang sudah di kampus. Ini kacau Awil yang ngaturnya nih. Kita ke ruangan Bapak, Pak. Banyaknya kalau enggak saya yang ke situ, yang ke ruang kelas aja. Ya, ya Bapak ke ruang kelas sekarang. Kurang lebih hanya 8 orang, Pak. Saya kan banyak kan di luar tuh. Banyak kan yang di luar. Anak-anak kalau yang di luar itu ke kampus berapa menit, nak? Setengah jam lebih, Pak. Habis waktunya. Udah online aja ya. Ini hari ini lah. Udah kacau nih ngaturnya dari sekretariat. Iya, Pak. Kadang informasinya juga dadakan. Iya, masih amatiran.
selaku nanti. Dan oke, dimaklumi ya. Oke, sekarang kalau komunikasi agak sulit, kamu bisa lihat di Adlink ya materinya. Iya, Pak. Nah, oke sekarang perhatikan dan perlu dicatat yang penting-penting dari terutama yang tidak ada di slide ya. Di PPT Bapak itu kan hanya clue-nya, clue itu garis besar. Jadi yang sebut representatif tadi adalah keterwakilan ya. Kelas ini keterwakilannya oleh Petra, oleh Ida misalnya, Farida ya, oleh siapa? Faradila maksud saya. Oleh siapa lagi? Representatif. Dia pada saat kepentingan ekspos untuk mewakili kelas atau organisasi. Kalau anggap aja kelas ini organisasi. Jadi Bu Betty mempresentasikan, Bu Betty ketua kita itu mempresentasikan Stikom. Saya mempresentasikan pembina misalnya kayak gitu. Pak Pri, kayak gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu mewakili, ya gitu ya gampangnya. Mempresentasikan ini loh profil dari organisasi yang saya wakili. Organisasi yang saya ada di dalamnya. Gitu nah. Nah, dari beberapa pendapat ahli, salah satunya saya akan coba, yang lain baca sendiri. Misalnya, nah ini nih. Menurut Wibowo nomor 1, kelihatan ya nak ya? Halo? Nah, kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Mm-mm. Kelihatan, Pak. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran, bersenang hati, bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu. Kalau di dalam ilmu filsafat, semua kita itu pemimpin, nah, termasuk pandangan agama kita, terutama yang Islam tuh ya. Kalau yang lain saya nggak mempelajari, tapi kelihatannya mungkin sama. Seorang lahir itu memimpin dirinya sendiri dan keluarga, itu minimal loh. Bagaimana Pak memimpin diri sendiri? Ya, kamu harus mempengaruhi batinmu, menjaga lisanmu, menjaga matamu, menjaga gerakanmu, supaya nggak bermaksiat. Itu adalah bagaimana supaya nuansa kebatinan kepemimpinan itu dipenuhi oleh dirinya sendiri minimal. Tidak berkhianat, tidak korup ya kalau dari jabatan misalnya tidak sekehendak sendiri, tetapi kehendak yang kemarin Bapak pernah bilang God spot, hati fitrah yang selalu baik. Itu memimpin diri sendiri. Gitu ya. Memimpin orang lain. Ini ada kata-kata berkomunikasilah dengan baik. Cara berkomunikasi itu yang santun, yang beretika, yang bernalar, tidak ada unsur pemaksaan, tetapi dilalui komunikasi yang timbal balik, yang seimbang, atau balance communication. Baik langsung, ketemu tatap muka maupun tidak langsung. Kayak hari ini kita sedang komunikasi dengan kalian melalui online. Berarti ada satu media yang itu secara fisik, ya tidak langsung. Banyak kendalanya, ada sinyal lah, ada posisi jaringan lah, macam-macam. Tetapi
ada juga komunikasi yang tidak langsung secara intuisi. Kalau dulu kamu pernah belajar di design thinking itu ada apa ya, empati, tahu kebutuhannya. Komunikasi kalau saya ngomong kayak gini nyakitkan nggak ya? Harus dipertimbangkan. Itu komunikasi yang efektif. Menyangkut etika agama apa enggak, etika sosial apa enggak, etika kesopanan, kesantunan, adat itu harus diperhatikan di dalam berkomunikasi. Di sini nak nih, ya. Cursor Bapak kelihatan ini di sini. Komunikasi secara baik. Baik secara langsung maupun tujuannya apa? Seorang pemimpin itu menggerakkan orang tadi yang kalian sebut tuh, menggerakkan. Dia dengan sadar dan dia dengan patuh, dengan kesadaran yang tinggi melakukan pekerjaan yang diminta oleh pemimpin melalui rapat maupun melalui aturan SOP, aturan-aturan yang ada untuk mencapai goal bersama. Goal itu apa, Nak? Tujuan. Tujuan. Nah, walaupun kecil-kecilan kamu, misalnya contoh Petra misalnya sebagai ketua kelas, itu harus mampu menggerakkan. Misalnya dalam soal pesan dari saya, tugas atau dari dosen lain, menggerakkan. Ayo masuk ke Google Storage atau Google apa, kumpulkan. Nanti Petra akan tanda kutip mempengaruhi dengan komunikasi yang efektif dengan teman-teman. Atau ada gerakan kelas ini sosial. Petra sebagai pemimpin harus menggerakkan orang-orang itu supaya ayo kita berinfak, bersedekah, beramal, misalnya kayak gitu. Kita Ayo. melakukan pekerjaan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah tadi kegiatan sosial mahasiswa kelas ini. Nah, pemimpin yang baik itu harus jangan tanda kutip luka ya. Luka berkomunikasi dengan bawahan gitu, dengan teman sejawat, rekan, stakeholder di luar sana. Artinya seorang pemimpin itu harus mampu beradaptasi internal maupun eksternal. Internal adaptation maupun external adaptation. Kalau internal adaptation itu bagaimana dia memperkuat posisi sebagai satu tim. Jadi posisi memperkuat anggota-anggotanya sebagai satu tim. Berarti satu apa namanya dari keanggotaan itu adalah satu. Kalau gagal satu dianggap gagal semua. Berarti di situ harus ada pengertian dan kesadaran. Pengertian itu adalah empati, kesadaran itu dari insting tadi. Kesadaran kolbu yang paling dalam. Bahwa saya harus mengikuti aran-aran pimpinan untuk mencapai satu goal. Lalu kalau pimpinan itu memerintahkan sesuatu yang di luar SOP ya jangan diikuti. Di luar tugas pokok fungsi ya jangan diikuti. Atau secara baik berkomunikasi, Pak, izin ini sebenarnya perusahaan kita ini sih untuk meningkatkan penjualan tuh begini-gini. Kok Bapak mengatakan begini-gini? Nah, kalau pemimpin nggak punya alasan yang logik, ya patut kita tidak mengikuti. Tetapi kalau sejalan dengan berpikirnya logik, argumentatif, berdasarkan fakta, berdasarkan data, ikuti. Itu kesadaran yang nggak buta gitu, tapi kesadaran yang benar-benar penuh analisis, penuh argumentatif, kesadaran yang terukur, gitu ya, kesadaran yang terukur. Dengan senang hati, bergembira, gitu. Makanya nak, untuk menjadi seorang pemimpin itu by proses, nak, nggak kayak makan cabai langsung pedes.
Dia harus belajar experience, pengalaman hidup. Makanya kalau kalian di mahasiswa sekarang mulai latihan di BEM, bagaimana cara ngomong di depan teman-teman, bagaimana kalau ngomong di depan banyak mata, gitu kan? Bagaimana kalau bicara di tempat umum? Wah itu walaupun ini kelihatan gampang, kalau nggak biasa, ini juga grogi juga. Apalagi ilmu apa namanya kalimat-kalimat yang keluar itu daging semua itu berisi, gitu. Bukan celometan asal ngomong, pasti itu. Nah, mungkin pertanyaan Pak, apakah setiap kita itu bisa? Bisa. Kepemimpinan itu ilmu, bisa dipelajari manajemen itu. Kenapa saya orang IT, orang TI, orang SI kok belajar ini, Pak? Loh ya lingkungan kerjamu kan walaupun di TI, walaupun di pabrik, walaupun di mana tetap ada komunitas di situ. Apakah hari ini saya mengandai-andai jadi pemimpin? Iya, mengandai-andai. Karena satu saat insya Allah Tuhan mengabulkan kamu jadi pemimpin. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Pak. Amin. Pemimpin Gitu keluarga. dong. Harus semangat seperti itu. Satu saat saya akan memimpin. Sekarang saya bisa dipimpin dan sekaligus insya Allah bisa memimpin. Karena saya berkomunikasi dengan baik, mempengaruhi orang untuk mengerja sesuai dengan SOP dan tujuan organisasi, dengan penuh pengertian, mengajak, mendorong, memotivasi, supaya orang senang. Nah, kalau ada rezeki juga berbagi, selerinya maupun hadiah-hadiah tertentu kalau dia mengalami prestasi yang baik. Kayak gitu. Kehendak pemimpin itu apakah yang membabi buta? Pertanyaannya. Harus apa? Sesuai dengan apa, nak? Sesuai dengan visi, misi. Sesuai dengan program. Ini yang di kelas cukup banyak juga ya, Petra. Dila di posisi di mana ruangannya nih? Di kelas ya? Makanya kalau pakai online gini lemot jadi kita kayak orang budek. Iya, Panggilin. Pak. Ya kalau langsung tuh enak, nak, karena Bapak bisa datang pagi. Di kelas, Pak. Di ruang manajemen lama, Pak. Iya itu berapa orang situ? Aku ke situ aja ya biar kamu dengerin ya. Tungguin 2 menit. Nanti yang lain tetap di online ya, yang jauh tuh. Kasih. 5, Pak. Nah, kalau 5 orang ke ruangan Bapak aja sini. Cepat. Bapak di sini. 9, Pak. Ya udah ke sini. Ke ruang yayasan. Dengerin langsung enak. Dari yang online jadi hybrid. Petra ke sini, Tra. Iya, Pak. Kita ke sana, Pak. Ini 9 cukup nih, 6 sama 3, 6, 10 cukup nih. Yang lain tetap yang di luar sana bertahan ya. Halo, Bekasi. Ya Pak, baik Pak. Iya, Pak. Ya. Pak. Ini gara-gara aula ini kacau nih anak nih. Mesti push up nih anak nih. Iya. Oke, itu yang lain menurut Slamet, menurut Yakub, menurut Fahmi, Effendi, tetapi literatur internasional juga penting. Kepemimpinan ini kan Indonesia banget ini ya kan, supaya gampang dicerna.
Nah, kalian lihat nak, benar bulat-bulat. Pak. Ayo, masuk. Salam. Ini dalam tiga situ 6. Sini 3 Petra sama siapa? Nih, ya udah yang nggak cukup sana. Salam. Ini kayaknya sepanjang sejarah aneh nih kuliah boyong-boyong kayak. Ayo nak, kalau kalau perlu di silent ya, biar nggak. Oke, di luar kedengaran ya. Nah, lihat banget kalian. Kalian kalau ini Petra koordinasi sama Aulia ya, biar nggak kacau kayak gini. Saya tuh yang konfirmasi Ya. sama Claudia. Dia kan mendadak. Claudia bilangnya online. Dia kan nggak ada konfirmasi dari Bapak. Oke ya, kita mulai nak. Yang silent aja situ, tapi gambarnya tetap. Iya. Nah, ini sampai jam 10 ini kita akan menjelaskan yang ini nih. Konsep dasar kepemimpinan itu nak, yang dibulet-buletin itu. Yang di luar sana masih monitor? Masih, Pak. Nah, pengertian pemimpin tadi udah kita jelaskan ya. Nah, sekarang yang di dalam bundaran gede itu leadership. Ya kan? Leadership itu kepemimpinan. Kan kita sepakat tadi, kita kepengen jadi pemimpin, Pak. Minimal pemimpin rumah tangga, Pak. Minimal tuh. Tapi ke depan itu kan di dalam lingkungan korporat maupun organisasi usaha maupun pemerintah, kalian akan ada di situ. Mau tidak mau ada di situ, walaupun ilmu kamu TI, SI, BISDI, ada di situ. Sesuai dengan keahlianmu akan menjadi pemimpin dan juga insya Allah kebalik. Yang dipimpin dan insya Allah memimpin. Kan gitu ya. Nah, sekarang ini kalau gambar ini kalau diterangin bisa 3 hari ini. Tapi kita coba secara singkat aja. Kepemimpinan itu ternyata harus punya visi. Vision. Bulatan yang itu tuh. Ya. Visi itu adalah penerawangan tujuan goalnya organisasi ke depan. Bisa dirancang 5 tahun, bisa 25 tahunan. Visi misalnya Stikom CKI. Menjadikan Stikom CKI perguruan tinggi yang diperhitungkan oleh ASEAN misalnya. Sekarang sudah mulai terbukti kan? Dengan kita melakukan koordinasi, melakukan konferensi internasional, melakukan MOU, yang kalian saksikan itu kan, yang kita ada tamu dari Pakistan, dari India, itu kan udah go public. Makanya sambil jalan kalian bahasa Inggris tuh. Nah, besok tanggal 11 kalian wajib. Nanti Petra yang absen tuh. Khusus ke saya ya. Oktober. Nanti linknya tanya Aulia, tanya Mbak Tini, tanya Pak Yudi. Kan Bapak kelas kamu kan Pak Yudi itu mahasiswa. Pak Yudi. Pak, saya diperintahkan Pak Priu ikut seminar. Gratis ya ngomongnya. Harusnya berbayar $200. Tapi gratis kelas kalian. Gratis mau kan, Nak? Mau, Pak. Tadinya memang ada Mau, Pak. pemikiran bayar $200 itu kan lumayan ya. 3 juta ya, Nak? 200 12.000, Pak. 16.000. Bukan berapa ya? $20. $20 kali 16. 320.000. Iya kan berat kamu. Bapak,
Ya, Izin nanya, Bapak kan waktu itu nawarin yang buat apa ya? Yang workshop yang buat di hotel itu, Pak. oh Yang iya, tanya. aku Eh, aku nanya ke siapa ya, Pak? Aku pengen Tadi dulu, ikut. Ini saya share ke Patra ya, itunya ya. Ada Iya. dua macam. Ada yang dari dewan, ada yang dari dewan, betul. Heeh. Yang dari dewan itu adalah dalam waktu dekat nih. Tadi dulu Iya, Pak. aku share ke Petra ya. Iya, Pak. Nah, ini Petra nih. Ini gratis anggota dewan. Yang satu dari Petra ada kan Petra ya? Belum dikirim, Pak. Nah tuh nanti dibaca ya. Tapi jangan ganggu pelajaran dulu, nih, ntar dulu ya. Tapi yang jelas informasinya itu nanti kalian akan difasilitasi oleh anggota DPR perwakilan dari Demokrat. Minggu tanggal 12 Oktober jam 9 sampai dengan selesai. Nah ini nanti Mas Petra harus tanya ke Pak Yudi, apakah online apa offline. Kalau online berarti kamu harus ke sono. Online. Ini yang satu ya, yang satu. Oh, yang online, bagus. Nggak tahu tuh apa itu. Iya, Pak. Kalau yang satu lagi, sesuai pertanyaan kamu adalah yang dari Jackpreneur. Itu tanya ke Pak Rizky. Kenal kan? Yang sebelah situ ya, Pak. Oh enggak, masalah ini. Masalah Jackpreneur yang ini, yang berusaha. Ya itu satu. Ada dua. Itu adalah dari anggota dewan. Yang satu lagi yang dari eh, Dinas Pariwisata dan Kreatif. Yang pernah saya ngomongin di kelas. Makanya anak-anak ada yang ingat nih. Kalau itu persyaratan dan sebagainya nanti Mas Petra yang representatif mewakili kelas. Sepakat kan representatif atau nanti Sari atau Pak Sari ini yang akan koordinasi. Itu dua-duanya mirip, tapi yang satu adalah anggota dewan, Satu dari yang satu Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Kalau yang Dinas Pariwisata itu akan manjang. Karena nanti akan ada pendampingan usahanya, pendampingan biayanya, kayak gitu. Pendampingan usahanya itu kalau misalnya kamu usaha sablon misal itu bagaimana mensablon yang baik, apa itu nanti setelah pelatihan itu akan dididik khusus per item dan juga akan mendapatkan hak untuk usaha itu, brand image, brandingnya. Karena apa nanti pada saat kita akan memiliki izin usaha itu nama kamu itu nggak akan tembar di seluruh Indonesia. Karena itu nanti izinnya akan diberikan oleh Kementerian Kumham. Misalnya Petra Coffee misalnya. Itu nggak ada nama lain. Itu nanti dibakukan di pelatihan di Jackpreneur. Jackpreneur itu sama juga Dinas Pariwisata dan Kreatif. Itu nanyanya ke Pak Rizky yang Jackpreneur. Kalau yang ini nanyanya ke Pak Yudi. Udah dikirim nak? Udah pada baca belum? Oh, Pak Petra tuh, Mas Petra. Ada, Pak. Jadi ada dua macam ya nak. Ada yang dari dewan, ada yang dari sini. Yang dari Dinas Pariwisata Kreatif itu yang bakal panjang. Kalau yang satu bakal panjang bisa panjang yang ini. Bu Neneng itu yang DPR. Kayaknya KTP-nya harus DKI kayak gitu. Iya, soalnya buat ambil suara kayak itu, Pak. Oh iya, oke lah kalau yang itu kita ambil ilmunya aja nggak usah politik-politikan. Iya-iyain aja. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Kita mendayung sambil minum air. Oke, kita lanjut. Leadership itu nak harus ada visi dan misi.
Kalau visi itu adalah global, tujuan akhir 5 tahunan maupun 10 tahun jangka menengah, 25 tahun jangka panjang, itu sudah dipikirkan. Misi itu adalah implementasi dari visi. Biasanya lebih detail. Itu lebih detail. Misalnya visinya 1, misinya sekian. Misi itu merupakan action plan. Jadi kalau kamu bikin visi satu organisasi pemuda misalnya, turunannya 5 atau 10 atau biasanya lebih banyak daripada visi. Kalau visi hanya 1. Nah, apalagi leadership itu harus mempunyai keinginan develop, membangun. Itu insting. Jadi syarat pemimpin banyak banget tuh, nak. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nak. Hitungannya ganjil. Nah, development ya. Development itu mengembangkan sesuatu yang stagnan atau standar menjadi sesuatu yang luar biasa. Membangun apa? Ya organisasinya, ya programnya, ya kompetensi pegawainya, networkingnya, itu ya. Semua dibangun tuh. Termasuk juga upgrade tentang pendanaan, upgrade tentang marketing, nilai penjualan, upgrade apa lagi? Itu semuanya tugas kepemimpinan, tugas leadership. Satu buletin aja udah banyak banget tuh. Nah, kalau baca buku nih, nak, Bapak kan memudahkan kamu supaya paham. Ngambil dari mana-mana literatur nggak karuan ini. Vision, mission udah ya, gede-gede nih ya, penting. Vision, mission, tadi udah. Sekarang development ini. Membangun semua komponen yang ada di organisasi itu. Upgrade. Berarti kalau kamu nanti diserahkan di manajemen yang paling bawah, misalnya kepala divisi, pengawas, turun naik menjadi manajer, naik menjadi direksi, menjadi dirut, menjadi komisaris. Itu ilmunya sama, cuma luang lingkupnya yang lebih luas, tanggung jawabnya juga lebih luas. Gitu ya, nak ya. Jadi kalian ini di Stikom itu kepengen antara lain materi ini adalah mengharapkan kalian menjadi leadership, kepemimpinan. Bukan menjadi orang yang omon-omon. Istilahnya Pak Prabowo itu omon-omon. Ngomong doang loh. NATO. NATO apa? Bukan badan. Apa dia? Sari? Hanya ngomong tetapi hanya ngomong-ngomong doang. Bahasa Inggrisnya itu NATO, not action, talk only. No action, talk only. Tidak ada aksi. Tidak ada aksi. Omon-omon. Oke ya, bisa dipahami membangun, mendevelop tugas leadership. Nah, di sini ada nyelip satu leadership itulah kepemimpinan. Kalau leader itu adalah pemimpin. Tadi definisi atau apa bedanya antara leadership kepemimpinan lebih luas. Kalau leader itu orangnya. Dia mampu harus memotivasi, mendorong, berdiri di depan sebagai representatif tadi yang
si Sari atau Farida ngomong tadi. Eh, apa namanya? Harus mempresentasikan. Itu leader tuh. Dia di belakang itu dorong, di tengah membersamai, di depan sebagai orang yang berdiri di garis depan. Itu leader tuh. Jangan jadi leader pengecut. Begitu berantem dalam arti non fisik ya. Anak buah suruh negosiasi, berantem. Pemimpin nggak ada arahan apa-apa, itu namanya tidak leader. Kan ada pemimpin kalau ada masalah ngumpet. Itu bukan pemimpin itu, bukan leader. Mau enaknya gajinya gede gitu ya. Sekarang banyak yang pemimpin kayak gitu. Karena pemimpin tidak melalui rekrutmen yang baik. Karena pernah jadi tim suksesnya Joko Mulyono jadi komisaris. Ya kayak gitu. Tukang gitar ya. Jadi komisaris BUMN. Dia tunggu rusaknya wong perusahaan itu teknis. Masa mau disuruh main gitar? Main gitar ada jurusannya. Tapi kalau memimpin di Lapindo yang Tanjung Priok itu, masalah kontainer aja pernah Bapak lakukan penelitian, crowded banget di sana tuh. Gang sempit ada trailer yang rodanya
Halo, halo, halo. Ini gimana? Ini gimana? Udah Ini Jai. gimana? Apa? Terima Jai, itu co-hostnya lu Jai. Emang iya? Kagak anjir. Emang iya. Losa mohon dibantu Losa untuk konfirmasi yang mau masuk ke Zoom lagi. Yang host siapa di sini yang host? Losa. Losa. Halo Losa. Bangun Losa. Iya, gua udah konfirmasi semua. Oh ya, lu Iya, masuk ini, lagi link aja Pak. Mohon maaf Pak. Bapaknya mau masuk lagi, tolong di ACC ya Losa, tolong. Ya, siap. Ya, kalau bisa dipin aja dipin. Pas Ya. sudah masuk. Alamak. Kocak Oke. banget. Terima Losa ACC. Ya, Nah, pin ya, dipin. Mic-nya di-mute semua aja ya. Iya, dipin Losa. ya Biar. bentar. Udah. Thank you Losa. Iya. Ya untungnya kalau mahasiswa saya IT jadi ngerti. Nah, kita mulai lagi dari sampai mana lagi rame-ramenya tadi? Pemimpin Pak, leadership. Bisnis aja, bisnis. Bagian bisnis Pak. Kita share lagi ya. Berarti saya ulang. Apa sih? Apa sih? Ini gimana? Mohon maaf Pak, tidak terdengar Pak. Di suaranya tidak terdengar. Mohon maaf ya Pak. Coba hostnya dikasih ke Pak Supri. Host nggak bisa. Oh, kos. Atau samperin aja ya Pak ke admin. Buat
Bapak lah keluar. Bapak itu di mute. Di mute, Pak. Halo. Halo. Gue capek. Gue capek. Ini gimana? Itu bapaknya di mute. Tolong. Bapaknya keluar, jadi bapaknya Oh, keluar. bapak di siapa? Gue capek. Tolong. Ini siapa yang diciptakan informatika? Itu cipta karya siapa? Nggak tahu cowok dari tadi. Anjing lah. Tahu nih. Kok. Ricky jadi Lady Girls. Wih, berisik banget lu. Coba yang samping bapaknya kasih aja sih HP-nya. Iya, kasih sih HP-nya biar si lanjut. Nanti materinya dari kita. Iya dari lu aja gitu, dari HP yang di situ. Iya, Iki, coba Ki, lu yang bagikan layar. Bapaknya suruh mulai. Diem dulu. Diem dulu. Losa bisa jadiin gue co-host nggak sih Losa coba? Ntar dulu gue coba dulu. Hmm. Gak bisa ngentot. Lu paham nggak, Sa? Kenapa? Kenapa, Pet? Kalau nggak paham, lihat tutorial di Taruh. YouTube gimana caranya Taruh. Tiktok Sabar. by Sabar. Zoom. Diulang Sabar. lagi aja. Ujungnya. Soalnya di situ lo co-hostnya nggak bisa Jay. Iya. Ini Sabar, pakai Rob. akun kampus soalnya. Gue Bikin pusing aja tuh. sendiri sih. Lagi mau dihitung sama Mas Iqbal, tunggu. Iya. Aduh. Aduh, pusing gue.
Masuk. Ayo, nak, kita mulai lagi. Baik, Pak. Oke, anak-anak. Tadi sampai bisnis. Jadi visi, misi, sebagai bisnismen, strategi. Seorang pemimpin itu harus punya stres belajar. Wah, nanti kalau nggak ada informasi dari Bapak, offline ya, nak. Baik, Pak. Petra ya, Tra. Baik, Pak. Itu Bapak kalau pagi kan belum ada tamu, bisa ngajar kan sampai setengah 10. Biasanya gitu kan. Ayo kita lihat lagi. Ini hanya berapa orang aja ngejeglek terus ya. Kelihatan? Strategi itu sebagai contoh seorang pemimpin itu bagaimana meningkatkan
Kasihan anak-anak di luar sana. Baru bisa, Pak. Udah. Nah ini udah hampir habis. Aduh, gregetan nih. Oke, strategi misalnya contoh marketing ya. Ada digital marketing, ada direct marketing. Digital marketing itu adalah menggunakan platform-platform media. Ada berapa nak platform itu? Ada YouTube, Dipakai yang lain. ini otomatis udah live. Udah, iya. Jangan aja yang kuat. Share lagi. Udah. Bapak kalau sini konsentrasinya kacau. Kayak orang lagi nyetir, ada cucu-cucu pada ikut nih. Iya. Strategi, apalagi tuh? Authority, ya. Apa tuh? Authority ya. Iya, Ah, otoritas. otoritas. Seorang kepemimpinan memberikan kebijakan, baik SDM, baik itu tentang produksi, tentang jasa, tentang kebijakan-kebijakan lain, baik yang sifat internal maupun eksternal. Itu authority, kewenangan. Punya kewenangan. Seorang pemimpin harus sukses. Bisa Pak pakai mic saya Pak, jadi Bapak masih bisa ngejelasin. Tapi mereka nggak bisa ngeliat, nak. Lihat masing-masing ya. Ini kacau nih. Lihat di layar masing-masing tuh materinya ada kan? Di add link. Kita lihat yang bulat-bulat tadi. Kalau gitu saya akan melihat dari yang bulat-bulatan aja dah. Authority. Terus influence. Ya tentunya manajemen itu harus ada yang ngikuti kepemimpinan kan. Followernya. Followernya siapa ya? Kita. Influence itu mempengaruhi ya. Dan pengaruh Tensi. supaya dia ngikutin. Bukan influenza ya, influence. Kalau influenza itu Penyakit. Penyakit. virus. Value seorang leadership, kepemimpinan itu harus punya tata nilai. Iya. Value itu apa? Nilai. Tata nilai. Ada value tentang keagamaan, value tentang apalagi Kepribadian. tentang bagaimana mematuhi aturan-aturan, ya kan? Terusnya value, tata nilai, punya etika, punya sopan, santun, menghargai adat istiadat, menghargai SOP, menghargai tata tertib perusahaan.
Terus ada achieve. Apa itu achieve? Achievement. Dalam bentuk continuous tense. Pencapaian. Berarti kan mirip dengan goal tadi. Ya. Oke. Terus di situ ada benefit. Itu benefit ya benar ya? Di bawahnya aja. Oh, sorry. Belief. Kepercayaan. Seorang pemimpin itu harus bisa dipercaya. Iya, Pak. Nggak omong-omong, nggak bohongin anak buah. Kejanji. Terus kita percepat. Capacity itu kompeten. Punya kapabilitas. Iya, capable. Bermutu, berisi. Capability keilmuannya, capability keterampilannya, capability etikanya, kan itu yang kita ajarin pertemuan pertama tuh. Itu kapabilitas. Jangan seorang pemimpin, apalagi orang nomor 2, pelanggan promo. Saya nggak nyebut nama ya. Iya. Gimana? SMA pun dipersoalkan lulus apa enggak. Kalian aja jungkir balik udah semester 3 nih ilmunya kayaknya kurang dulu. Apalagi kalau nggak sekolah. Iya. Kapabilitas ya, capability. Iya, Pak. Capacity itu menyangkut kapabilitas kita. Sejauh mana kualitas diri kita itu bisa dibanggakan oleh lingkungan orang-orang yang kita pimpin. Itu skill, itu keterampilan. Ada keterampilan verbal, ada non verbal, ada keterampilan yang fisik, ada yang non fisik. Itu. Terus apa tuh bacanya? Decision. Decision itu mengambil kebijakan, mengambil diskresi, memutuskan sesuatu yang sulit maupun yang rutin atau gampang. Untuk memutuskan sesuatu melalui analisis, dikaji dulu supaya keputusannya nggak salah. Terus apalagi ini? Function. Dia harus memastikan struktur organisasi itu gemuk tetapi kaya fungsi. Itu arahan dari pimpinan. Jadi kalau kepanitiaan kita misalnya di BEM misalnya, jangan terlalu banyak orang, kerjanya kagak jelas. Tapi minim struktur kotak-kotaknya itu, tetapi kaya fungsi. Bisa juga gitu, bisa juga ex officio ya. Ex officio itu mendobel, memberikan duplikat. Tapi jangan terlalu orangnya banyak, tetapi fungsinya kagak ada. Sebagai manajer, memanage, bukan menghakimi, tapi menata, tata kelola. Tata kelola ruangan, tata kelola tempat kerja, tata kelola manajemen keuangannya, tata kelola. Itu semuanya tata kelola. Itu tugas manajer. Manajer itu adalah memanajemen. Kalau jernya itu orang. Jadi tata kelola. Itu nah. Terus rule. Rule ini adalah penggaris ya, rule. Itu sebenarnya kalau dalam arti yang leadership ini adalah aturan main. Role model. Rule and game. Bisa juga role and game-nya ada prosedur tetap, protap. Kalau surat dari pimpinan ke divisi sosial sekretaris itu ada unit
ketika kita melakukan pekerjaan itu adalah rule permainan yang jangan dilanggar. Biasanya rule of the game ini atau aturan main yang dibuat oleh pemimpin itu berdasarkan kebutuhan juga para staff. Terus yang power itu kekuasaan. Dia punya kekuatan. Kalau leadership atau kepemimpinan nggak punya power, misalnya secara fisik ngomongnya suaranya cemeng, cemeng kan nggak kecil, wibawa, terus cengar-cengir, selengean, itu nggak, powernya nggak ada itu, malu-maluin. Tapi biasanya kalau orang yang berdasarkan graduate dia itu secara bertahap itu experience belajar, itu biasanya kalau udah jadi pemimpin matang, wibawa gitu, itu power. Omongannya dipercaya karena nggak pernah bohong. Jadi power itu bisa dibentuk atau juga pembawaan. Kalau marketing tadi ada strategi tadi ya. Berarti leadership itu adalah kepemimpinan itu merupakan representatif dari perusahaan itu untuk mengkomunikasi keluar. Oh, perusahaan saya mewakili dan saya menjual. Nah, tujuan marketing itu adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Prestasi dilihat dari grafik tahun ke tahun. Belajar dari tren. Tren itu misalnya kalau kita garment, kalau menjelang lebaran pasti trennya apa. Kalau udah masuk ke wilayah turunannya ada warna apa. Kalau di kampung senangnya bahannya apa. Itu sudah dipelajari semua. Itu tugas pemimpin. Itu. Terus yang terakhir adalah tim. Seorang leader harus merupakan leader tim. Bukan one man show. Bukan yang paling pinter. Tapi dia merupakan bagian dari tim. Namanya super team. Bukan Superman atau Supergirl. Tuh. Terus kesimpulannya dari slide ini mewakili pertemuan ketiga ini. Saya pastikan nanti pada UTS yang akan datang Bapak minta ini dijelaskan apa makna dari leadership itu. Kamu bicara dari misi, visi, terus berurutan, ya. Dan untuk tugas harian tentunya di dalam slide 3 ini pasti ada juga tugasnya ya. Tugas. Padahal ini banyak banget, kelihatan nggak? Ini tugas individu kelompok, Pak? Tugas kelompok. Oh, kelompok. Kelompok lagi ya? Iya, Pak. Kelompok yang Nilainya sama ya, Pak? Bahan diskusi, saya ini kan daftar kelompoknya nanti Petra yang tetap boleh berubah boleh. Baik, Pak. Yang nentuin saya, Pak. Kamu otoritas tuh namanya, leader. Nah, mengidentifikasi karakteristik pemimpin visioner. Nah ini, kalau Bapak ngejelasin, kamu nyari visioner. Ini tetap 6 kelompok ya, Pak? Ada 4 pertanyaan atau kasus, dijawab dengan baik, nanti dikirim ke apa visi misi sekalian. Di Google Story biasanya. Iya, Pak. Ada Google-nya, Pak. Anak-anak, Bapak mau absen ya di living. Iya, Pak. Berarti cara masuknya gimana?
Saat Bapak mau absen ya. Jadi kalau absen itu di ini ya. Di saving, Pak. Lebih baik. Iya, Pak. Maaf, itu ada yang mau masuk. Saya perlu buat lalu Mas. Saya harus keluar ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bapak itu diterima dulu Pak. Enggak. Bisa, Pak. Anak, saya mau ya. Mutiara ada. Hadir, Pak. Ferry. Hadir Pak, hadir. Napis. Hadir, Ya. Pak, di depan. Fatir. Ya. Paujan. Dia nggak naik. Nggak ada, Pak. Fauzan. Kalau wanita tadi sebenarnya Pak cuma nunggu materi tadi. Sesa. Hadir Pak. Desya ada. Hadir, Pak. Zal. Jauh Pak. Hadir. Ada, Pak. Ada, Pak. Oriza, Sabifah Hajaran. Ada, Pak. Oriza ada, Pak. Ya, hadir. Muhammad Agil. Hadir Pak, hadir Pak. Kezia Anta. Ada, Pak. Ada, Pak. Di Zoom. Kezia ada. Ada di Zoom, Pak. Petra. Rizky Agung. Adela. Eka. Adelia. Farid. Ada yang. Saya, Pak. Reksa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Asti. Hadir, Pak. Ilham. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Vivi. Hadir, Pak. Dania. Tari. Nurani. Hadir, Pak. Pak Petra. Adelia. Ada. Pak.
Ada, Pak. Itu Nurmalita mau masuk nggak bisa-bisa tuh. Hadir, Pak. Muhammad Putra.